Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ilham Fadlilah. Saya dari Paralel 2 dengan NPM 41182191230069 ingin mengerjakan UAS Penjas Adaptif. Nah, materi pertama yang akan saya bahas ini adalah tunanetra. Tunanetra itu apa sih? Tunanetra itu berasal dari kata tuna dan netra. Jadi, tuna ini adalah rusak dan netra ini adalah mata. Jadi kondisi ini mengkondisikan bahwa indera penglihatan tidak berfungsi secara optimal sebagai saluran penerima informasi, sehingga individu harus mengandalkan indera lainnya untuk memahami lingkungan sekitar. Lalu masuk ke penyebab. Penyebab tunanetra itu ada pertama faktor genetik, penyakit atau infeksi, kekurangan vitamin A, atau kecelakaan. Nah, lalu ada cara mengajar untuk anak-anak pengidap tunanetra. Jadi yang pertama, ada penggunaan media taktil atau auditori. Jadi dia memanfaatkan buku dengan cetakan huruf braille. Jadi yang bisa dipegang kayak gitu, itu bisa buat tunanetra. Ada benda tiruan 3 dimensi atau rekaman suara. Yang kedua ada pengalaman nyata atau direct sensing. Jadi siswa ini disuruh buat memegang sesuatu objek yang bisa dirasakan sebuah teksturnya, ukurannya, atau bendanya ini apa sama siswa tersebut. Lalu ada materi kedua, yaitu ada tunarungu. Tunarungu itu sama kayak tadi. Tuna itu artinya rusak, rungu itu pendengaran. Beda, kalau tadi netra kan penglihatan, ini rungu ini pendengaran. Jadi karena tidak bisa mendengar dengan baik, individu tunarungu biasanya mengalami hambatan dalam perkembangan bicara dan bahasa, sehingga sering disebut sebagai tunawicara. Jadi saling berkesinambungan gitu. Faktor-faktor atau penyebab anak ini mengidap tunarungu itu ada pertama ya jelas faktor genetik, yang kedua ada infeksi ibu hamil, yang ketiga ada komplikasi kelahiran, yang terakhir ada penyakit atau trauma. Jadi cara mengajar anak tunarungu ini pertama ada cara memaksimalkan media visual. Jadi gunakan gambar, video dengan teks, grafik, alat peraga yang nyata, dan bahasa isyarat. Yang kedua ada posisi wajah yang jelas. Jadi kalau misalkan ngajarin anak tunarungu itu harus face to face gitu mukanya. Jadi benar-benar harus secara berulang kayak gitu. Yang ketiga ada kontrol pencahayaan dan kontak mata. Pastiin nih ruang kelas tuh terang dan jangan berbicara sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tuh. Dan yang terakhir ada gunakan isyarat, bahasa isyarat yang telah diciptakan lah sama penemu-penemu. Jadi kita tinggal belajar seperti A, B, C gitu. Lalu masuk materi selanjutnya, itu ada tunawicara. Tunawicara adalah merupakan kesulitan artikulasi atau mengucapkan kata. Jadi gangguan kelancaran berbicara seperti gagap atau benar-benar gak bisa ngomong. Itu definisi tunawicara. Jadi penyebab-penyebab tunawicara itu ada yang pertama, yang seperti sebelum-sebelumnya, faktor kelahiran atau tunarungu bawaan. Jadi anak itu nggak bisa dengar kan dari lahir, jadi dia nggak bisa berbicara, dia nggak bisa niruin suara-suara yang mereka dengar gitu. Terus yang kedua ada kerusakan organ bicara, kelainan bentuk lidah, bibir sumbing, atau kerusakan pada pita suara. Yang ketiga ada gangguan saraf pusat, jadi kerusakan pada area otak yang mengatur bahasa. Jadi mungkin ada kelainan di otaknya dia gitu, jadi dia nggak bisa ngobrol atau ngomong yang jelas. Yang terakhir ada faktor psikologis atau lingkungan, kurangnya stimulasi komunikasi yang interaktif, atau adanya trauma emosional yang sangat parah pada saat masa perkembangan. Lalu ada materi cara mengajarnya. Yang pertama ada metode total communication, yaitu gabungkan bahasa isyarat dengan gerakan tubuh atau ekspresi wajah secara bersamaan gitu. Yang kedua ada gunakan teknologi AAC. Apa sih itu AAC? Augmentative dan Alternative Communication. Seperti aplikasi ponsel, jadi dia aplikasi yang mengubah dari teks menjadi suara buatan. Yang ketiga ada media pembelajaran visual. Jadi dia menyampaikan materi menggunakan gambar, kartu kata, video, atau simbol visual yang mudah dipahami. Yang terakhir ada latihan artikulasi dan cermin. Jadi ajak siswa berlatih di depan cermin besar untuk melihat bentuk mulutnya dan wajahnya, lalu mencoba menirukan bunyi huruf tersebut.
Lalu ada materi selanjutnya yaitu tunagrahita. Tuna itu artinya kurang dan grahita itu artinya pikiran. Jadi kondisi tunagrahita ini dinilai berdasarkan skor IQ dan tingkat kemandiriannya, yang terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada ringan atau debil. IQ-nya ini itu 50-70 yang masih bisa dididik membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Lalu ada yang kedua yaitu sedang atau imbesil. Itu IQ-nya dari 35 sampai 50. Ini masih bisa dilatih buat merawat diri sendiri, kayak makan, mandi, tapi sulit buat diajarkan hal-hal akademik. Lalu yang terakhir itu yang berat, hingga sangat berat. Itu idiot. IQ-nya di bawah 35. Yang ini membutuhkan pengawasan dan bantuan total sepanjang hidup ya. Jadi benar-benar emang harus dibantu. Mau ngapa-ngapain itu dibantu, dia sama sekali nggak bisa mikir apa yang mau dia lakuin. Nah, di sini untuk pengajaran anak-anak tunagrahita itu yang pertama ada prinsip konkretisasi, yaitu jangan gunakan konsep abstrak. Jadi gunain nih benda asli atau miniatur gitu. Jadi jangan nyuruh dia buat berandai-andai. Yang kedua ada metode task analysis. Pecahkan satu materi atau instruksi yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang sangat sederhana. Jadi kayak ibaratnya buat kayak dia mau jajan nih, kita kasih duitnya dulu, kita tuntun ke warung baru dia beli jajan gitu. Yang ketiga ada pengulangan konstan atau repetisi. Jadi materi itu harus diulang berkali-kali secara konsisten karena mereka tuh memiliki memori jangka pendek yang terbatas. Jadi harus diulang-ulang biar sampai dia ngerti, sampai dia paham. Jadi misalkan ngomong A, misalkan ya udah A terus. Jadi dia harus dibantu. Lalu ada pembelajaran berbasis keterampilan hidup. Dia itu memprioritaskan materi yang membantu kemandirian mereka secara merawat diri, menjaga keselamatan, bahkan sampai bersosialisasi secara sopan. Yang terakhir ada gunakan pujian. Jadi setiap dia ngelakuin apa-apa tuh kita harus mengapresiasikan. Karena siapa sih anak yang gak suka diapresiasi? Jadi mereka pun sama. Jadi mereka tuh ada rasa kebanggaan atau rasa kepercayaan dirinya untuk menjalani seperti manusia pada umumnya. Lalu materi selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa ini adalah artinya tubuh. Jadi secara umum tunadaksa ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada kelainan pada sistem cerebral atau otak. Jadi kerusakan pada saraf pusat di otak ini yang mengontrol gerakan tubuh. Jadi yang kedua ada kelainan pada sistem muskuloskeletal, yaitu sistem kerusakan bagian otot gitu. Jadi hambatan yang terjadi pada anggota tubuh itu sendiri, kayak polio atau karena diamputasi itu masuknya ke tunadaksa. Tunadaksa itu penyebabnya apa aja sih? Ada yang pertama fase sebelum lahir atau prenatal. Jadi infeksi janin di dalam kandungan itu seperti kekurangan gizi pada ibu hamil, paparan radiasi atau faktor genetik. Yang kedua ada fase saat lahir atau natal. Proses persalinan yang terlalu lama sehingga bayi kekurangan oksigen menjadi kelahiran prematur atau penggunaan alat bantu seperti vakum yang mencederai saraf kepala bayi. Yang terakhir ada fase setelah lahir atau postnatal. Penyakit seperti polio atau meningitis, tumor otak, atau kecelakaan yang merusak sumsum tulang belakang yang mengharuskan tindakan amputasi. Jadi cara mengajar anak-anak tunadaksa ini yang pertama ada aksesibilitas lingkungan belajar. Jadi pastiin nih ruang kelas mudah diakses. Jadi seperti menyediakan bidang miring buat pengganti tangga, pintu yang lebar, meja yang ramah buat pengguna kursi roda gitu, itu bisa. Yang kedua ada modifikasi alat tulis, yaitu gunain alat tulis yang telah dimodifikasi, contohnya pensil yang diberi pegangan busa tebal atau menggunakan papan klip agar kertas tidak mudah tergeser. Yang ketiga ada gunakan teknologi asistif. Jadi kalau misalkan emang memadai fasilitasnya, menggunakan teknologi canggih yang banyak banget sekarang udah berkembang. Fleksibilitas waktu dan posisi. Berikan waktu tambahan bagi siswa untuk menyelesaikan tugas tertulis dan izinkan mereka belajar dalam posisi duduk atau bersandar
Jadi cari nih siswa posisi yang paling nyaman buat belajar. Jadi kalau dia nyaman, dia pasti bisa menerima pelan-pelan gitu. Nah, kayak gini itu diselaraskan dengan terapi. Jadi metode mengajar di kelas ini dengan program fisioterapi atau terapi okupasi harus tetap dijalanin sama anak-anak tunadaksa agar kemandirian fisiknya terus terlatih. Materi selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras itu tuna itu yang seperti di awal rusak atau kurang, dan laras ini sesuai atau harmonis. Jadi anak tunalaras ini memiliki ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Jadi secara garis besar mereka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada gangguan emosi atau emotional disturbance. Anak menunjukkan kecemasan berlebih, depresi, atau menarik diri dari pergaulan, atau yang biasa wibu-wibu kayak gitu kan biasanya begitu. Jadi dia susah bergaul. Kedua, ada gangguan perilaku atau social maladjustment. Anak menunjukkan perilaku agresif atau suka menentang, bermusuhan, merusak atau tindakan antisosial yang lain. Nah, anak-anak kayak gini nih, faktornya apa aja sih kok bisa terjadi nih? Yang pertama ada faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan zat kimia di otak atau neurotransmitter, kelainan saraf pusat, atau faktor genetik yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang kedua ada faktor keluarga, jadi pola asuh yang tidak konsisten, terlalu keras atau terlalu manja, adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, penolakan orang tua atau konflik keluarga yang berkepanjangan. Yang ketiga ada faktor lingkungan sekolah, tekanan akademik yang tidak sesuai kemampuan, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, atau menjadi korban bully. Yang terakhir ada faktor komunitas atau teman sebaya. Pengaruh negatif dari kelompok teman sebayanya biasanya berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak-anak ini, atau paparan kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya mungkin. Nah, cara mengajar anak-anak ini, yang pertama ada terapkan aturan yang konsekuensi yang jelas. Jadi buat kesepakatan kelas yang singkat, konkret, dan konsisten. Hindarin hukuman fisik, gunakan konsekuensi logis yang sudah disepakati. Yang kedua ada gunakan sistem token atau token ekonomi. Berikan penghargaan visual langsung seperti stiker, poin gitu. Setiap kali anak menunjukkan perilaku positif yang nantinya ini bisa ditukar poinnya menjadi hadiah gitu. Yang ketiga ada sediakan area tenang atau calming corner. Jadi siapkan sudut khusus di kelas sebagai tempat anak menenangkan diri secara mandiri saat emosinya mulai tidak terkendali sebelum mereka kembali belajar. Yang keempat ada fokus pada instruksi singkat dan terstruktur. Jadi berikan dia tugas dalam instruksi yang bertahap dan pendek agar anak tidak merasa kewalahan gitu. Jadi pelan-pelan nih ngasih PR-nya, nggak boleh langsung banyak gitu. Lalu ada yang terakhir ada ajarkan keterampilan sosial emosional. Jadi selipkan latihan mengenali emosi diri sendiri, teknik bernafas dalam untuk meredakan amarah, dan cara menyelesaikan konflik secara damai. Jadi nggak perlu harus ada emosi enak. Nah, sekarang materi yang terakhir nih, yaitu autisme. Autisme itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hambatan komunikasi dan interaksi sosial. Jadi kesulitan membaca bahasa tubuh, mempertahankan percakapan dua arah, memahami emosi orang lain, atau keengganan atau dia nggak mau ngelakuin kontak mata. Yang kedua ada perilaku repetitif atau minat terbatasi. Jadi anak ini memiliki kecenderungan melakukan kegerakan berulang-ulang seperti yang ya tersebarlah sekarang di media sosial, keterikatan yang kaku, dan fokus yang mendalam pada topik yang sangat spesifik. Nah, ini anak-anak autism itu biasanya penyebabnya yang pertama faktor genetik. Jadi adanya mutasi genetik tertentu atau riwayat keluarga dengan autisme. Yang kedua ada perkembangan otak. Gangguan pada pertumbuhan sel saraf dan komunikasi antar area di otak selama masa janin itu terganggu. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan prenatal. Usia orang tua yang terlalu tua saat konsepsi, ibu hamil yang terpapar polusi berat, obat-obatan tertentu, atau komplikasi selama kehamilan seperti kelahiran prematur ekstrim itu bisa jadi autisme. Itu. Cara mengajar anak-anak autisme itu gimana sih? Jadi yang pertama ada gunakan jadwal visual. Jadi susun urutan aktivitas kelas menggunakan gambar atau simbol. Hal ini membantu mengurangi kecemasan mereka terhadap perubahan aktivitas. Yang kedua menggunakan instruksi singkat, jelas, dan literal. Jadi hindari penggunaan kiasan
penggunaan kata-kata kiasan, penggunaan kata-kata sarkasme atau kalimat panjang. Jadi misal silahkan duduk di kursi. Nah, tapi jangan gitu. Biasanya anak-anak autisme tuh kayak merasa tertekan. Jadi coba kamu cari tempat yang enak di mana kayak gitu. Biasanya gitu anak-anak autisme harus memiliki kepedulian yang lebih lah kita terhadap anak-anak kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah meminimalisir distraksi sensorik. Jadi anak autisme ini bisa sangat sensitif terhadap suara bising, lampu yang terlalu terang, atau tekstur yang menurut mereka nggak pernah pegang gitu. Jadi harus benar-benar nyaman, tenang, nggak boleh ada suara berisik gitu. Dan di kelas pun juga harus menyediakan sudut tenang gitu. Mereka harus disediakan pojok tenang untuk mereka meredakan emosi gitu. Oke, jadi hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.